Kalau ikan lele kan masuk akal teman-teman karena memang mereka itu kanibal. Hilirisasi ya, diantaranya ya itu diabon dagingnya, kemudian kulitnya sama tulangnya itu dibikin kerupuk, kemudian bisa juga ya teman-teman itu diasap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang perbandingan ya ikan nila sama ikan lele apabila ukurannya besar. Ukurannya ya tidak disangka tiba-tiba besar, ya kan? Jadi ya khususnya ikan lele teman-teman ya, karena kalau ikan nila semakin besar harganya tinggi, kalau ikan lele semakin besar harganya turun ya. Dan bagaimana solusinya teman-teman ya? Menarik, mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Ikan nila teman-teman ya, kalaupun sampai besar itu tidak jauh ya, tidak jauh. Paling-paling ya ada yang setengah kilo, padahal rata-rata masih di ukuran 200 gram gitu. Nah, sementara kalau yang lele ya, kalau yang lele itu karena dia makan yang lainnya karena kanibal ya, jadi ada yang segede begini padahal yang lainnya segede-gede gini teman-teman. Kalau kitanya tidak ngontrol ya, tidak disortir khususnya ya. Jadi begitulah kalau ikan lele ya. Oke. Oh teman-teman ya, ini memang juga biar nila juga sama teman-teman ya. Saya tidak pernah bisa melihat ikan nila itu ya umurnya 5 bulan tetapi sama rata gitu, enggak juga gitu teman-teman ya. Jadi ada yang besar tapi juga ada yang kecil gitu teman-teman ya. Jadi memang sulit gitu ya, karena kita ngasih makan, kemudian bibit mungkin gitu kan, kemudian yang satu sehat, yang satu lagi kurang sehat misalnya, jadi nggak kebagian makan gitu teman-teman ya. Itu susah memang. Oke. Teman ya, ada yang sudah sekilo, ya, ada yang sekitar sudah setengah kilo, tetapi yang kecil-kecil juga ada gitu loh. Kalau di rata-rata ya memang masih kecil teman-teman, makanya belum dipanen. Gitu loh ya. Jadi mungkin semua ikan kali ya. Jadi bukan hanya ikan lele. Kalau ikan lele kan masuk akal teman-teman karena memang mereka itu kanibal ya. Jadi saya sering temukan ya, meskipun kita kontrol ya tapi jarang disortir, itu tidak ketahuan tiba-tiba ya pada saat panen kok kita temukan ikannya besar banget gitu teman-teman ya. Kalau yang ikan lele ini, cuman sayang nih ikan lele saya tidak di halaman rumah sini teman-teman ya. Nanti saya perlihatkan yang sudah dibumbu aja, yang sudah diproses ya. Teman lihat ya, ini umurnya sama teman-teman, umurnya sama, tetapi kan bisa dilihat ini ya. Tuh ada yang malah lebih kecil lagi tuh. Ini ya banyak faktornya ya, karena bibit ya, karena tidak kebagian makanan ya kan, apalagi disatukan dengan yang gede-gede gitu teman-teman ya. Kemudian juga karena kesehatan ikan gitu ya, yang tingkat juga, apalagi di tempat saya nih kolamnya ya
kecil begini teman-teman bisa ngasih makannya di daerah sini doang. Jadi tidak disebar gitu loh, kurang disebar gitu ya. Jadi memang begitu ya. Tetapi teman-teman kalau ikan nila semakin besar ya, itu nilainya malah lebih tinggi, lebih disukai, gampang banget jualnya ya. Kita lagi bikin videonya ini lagi hujan, airnya besar nih teman-teman. Airnya lagi besar. Jadi nafsu makan ikan kalau lagi hujan kurang bagus. Ya segini mah masih lumayan lah. Ya. Nah, teman-teman, saya ngomong sekarang solusi ya. Ya. Kalau ikan nila ya tidak perlu dibicarakan lagi kan, karena semakin besar khususnya di Bogor, teman-teman. Maunya sekilo 1 atau sekilo 2 gitu kan. Sekilo 4, sekilo 5 sekarang juga udah kurang. Jadi yang senengnya tuh kalau diminta kayak panen kemarin itu sekilo 2, sekilo 3, sekilo 1 gitu loh teman-teman. Ya itu nggak masalah lah ya kalau ikan nila. Tapi kalau ikan lele teman-teman ya semakin besar itu semakin sulit ngejual. Ya tengkulak apa kalau di Jawa disebutnya itu bakul. Pada bakul itu nggak mau ya karena memang dia susah juga memasarinya. Jadi teman-teman daripada kita jual murah, mendingan kita lagi musim sekarang ya hilirisasi ya, diantaranya ya itu diabon dagingnya, kemudian kulitnya sama tulangnya itu dibikin kerupuk. Kemudian bisa juga ya teman-teman itu diasap untuk jadi jangan mangut, jangan itu sayur. Jadi sayur mangut itu makanan Jogja, makanan Jawa Tengah lah ya. Kemudian satu lagi diapain ya? Dibikin pindang. Oh iya, yang besar itu ya, itu untuk pengganti patin tuh teman-teman lele itu dipindang. Jadi kita tergantung kepintaran kita lah nyari-nyari restoran untuk kita masukkan gitu kan. Kalau abon itu kan gampang kita titip aja di warung-warung kan. Kalau abon gitu kan. Gitu loh teman-teman. Ya, kalau ikan lele ya, ini seperti ini teman-teman ya. Yang paling laku itu ya, ini ukurannya 10 rata-rata teman-teman. Ya, 10, 9, 11 gitu ya. Ini yang sekiloan, ini yang setengah kilo nih. Jadi yang setengah kilo ya 4, 5 gitu loh teman-teman ya. Teman ya, demikianlah ya kita bicarakan tadi ikan yang ukurannya jadi besar ya. Kalau ikan nila kan jelas memang semakin bagus. Tapi kalau yang lele ini yang kita bicarakan nih, hilirisasi ya kan ya. Tadi sudah disebutkan dibikin abon, dibikin kerupuk, kemudian dibikin mangut ya, diasap, kemudian apa itu namanya? Dipindang ya. Hilirisasi. Lagi musim hilirisasi sekarang teman-teman ya. Oke, itu solusinya teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.